Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian kita. Masih membahas tentang amil lafzi sama'i yang jumlahnya ada 91 amil terbagi ke dalam 13 macam ya, 13 kategori. Pada kajian sebelumnya kita telah mengkaji satu persatu dari macam pertama, kedua sampai ke 9, yaitu isim-isim fi'il. Dan insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kepada macam yang ke 10, yaitu al-af'al an-naqisah ya. Silakan dibuka PDF-nya halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ruhi syekh muallif hadzal kitab Syekh Abdul Khair Al-Jurjani rahimahullah taala. Wa nakhusu khususan hadratir rahim jami'an ya ilaahi ta'ala min syarriqil ardi maghribih. Sa'ira min al-jaram jami'a qabana jami'a al-abdan wa la. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a razzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihim wa karamatihim wa ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-af'al an-naqisah, fi'il naqis ya. An-naw'ul ashir min salasata asyara naw'an al-af'al an-naqisah. Macam yang ke-10 dari 13 macamnya amil lafzi sama'i ialah fi'il naqis. Wa hiya allati tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fi'il naqis ini ialah fi'il yang beramal merofakkan isim dan menasabkan khabar ya. Wahia salah sata asyara fi'lan. Fi'il ini berjumlah 13 fi'il. Nah, kenapa fi'il ini dinamakan dengan fi'il naqisah? Wa innama summiyatil af'al an-naqisah li'annahu lam yatimma al-kalam bil fa'il bal yahtaju ila khabarin mansubin. Sebab kenapa fi'il ini dinamakan dengan fi'il naqis, itu sebabnya li'annahu lam yatimma al-kalamu bil fa'il. Karena suatu kalam itu belum dinyatakan sempurna hanya dengan adanya ma'mul marfu saja, yaitu dengan adanya fa'il saja. Akan tetapi bal yahtaju ila khabarin mansub, namun butuh pada adanya ma'mul mansub, yaitu khabar yang dirofa khabar yang dinasobkan. Nah, keberadaan fi'il ini itu seperti itu. Jadi kalam pada fi'il ini belum dinyatakan sempurna hanya dengan adanya fa'il saja, melainkan masih butuh pada adanya khabar yang dinasobkan, sehingga dikatakan naqis, yaitu fi'il yang masih kurang. Masih kurang apa? Masih kurang pada adanya ma'mul mansub, yaitu khabar yang dinasobkan, sehingga dikatakan al-af'al an-naqisah. Falihadza sumiyat al-af'al an-naqisah. Maka karena inilah
fiil-fiil ini dinamakan dengan fiil-fiil naqis. 13 fiil itu apa saja? Yang pertama, al-awwalu kana nahu kana zaidun qaiman. Lafadz kana, ini contohnya kana zaidun qaiman. Mahalu syahid lafadz kana beramal tarfa'ul isma lafadz zaidun wa tansibul khabar lafadz qaiman. Dan lafadz kana ini salah satu daripada fiil yang naqis. Artinya kalamnya lafadz kana, yaitu kalam di mana ada lafadz kana di dalamnya, itu belum dinyatakan sempurna hanya dengan adanya fa'il itu saja. Namun masih butuh pada adanya khobar yang dinasobkan. Jadi dalam contoh kana zaidun qaiman, itu kalau kita ucapkan kana zaidun hanya dengan fa'ilnya saja, itu kalam belum sempurna. Namun masih butuh pada lafadz qaiman sebagai khobar yang dinasobkannya. Walaha ma'anin, lafadz kana ini memiliki banyak makna. Ahaduha, salah satunya bimakna istimrar, terus menerus, tidak terputus. Kaqauli ta'ala wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ini maha mengetahui dan maha bijaksananya Allah istimrar, terus menerus, tidak terputus. Maka kana di sini itu bermakna al-istimrar. Wa tsani bimana hadatsa aw wujida. Kemudian makna kana selanjutnya adalah bermakna hadatsa atau bermakna wujida. Wala yahtaju ila khabarin mansubin. Dan ketika kana ini bermakna hadatsa atau wujida, maka kana tidak butuh pada adanya khabar yang dinasobkan. Dan kana yang seperti ini, yaitu kana yang bermakna hadatsa atau yang bermakna wujida, itu nanti disebut dengan kana yang tam, lawan daripada kana nakis. Kalau kana nakis itu kana yang yahtaj ila khabarin mansub, sedangkan kana yang tam itu kana yang la yahtaj ila khabarin mansub. Kenapa? Karena sudah sempurna. Artinya sudah sempurna, sudah dianggap cukup hanya dengan ma'mul marfu, yaitu hanya dengan adanya fa'il, tidak butuh pada adanya ma'mul mansub, yaitu khabar yang dinasobkan. Kaqauli ta'ala wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ai wujida zu usratin, ketika ditemukan dia dalam keadaan tidak mampu, fanaziratun, maka kita tangguhkan, kita beri senggang waktu, kita tunggu ila maisarah sampai dia mampu. Nah, di sini kana bermakna wujida atau bermakna hadatsa. Sehingga kana dikatakan dengan kana yang tam, kana yang la yahtaj ila khabarin mansubin, bal yaktafi bil marfu wa huwal fa'ilu faqat. Wa tsalisu bi ma'na al-intiqal. Kemudian makna kana yang ketiga adalah bermakna intiqal. Intiqal artinya berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kaqauli ta'ala wa kana minal kafirin, ay soro minal kafirin. Dia termasuk dari orang-orang kafir. Nah, ay soro minal kafirin itu makna kana intiqal, artinya intiqal, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, dulu dia tidak kafir, nah sekarang dia termasuk dari golongannya orang-orang kafir. Kemudian makna kana selanjutnya adalah bermakna madhi. Warabi'u bi makna al-madhi, nahu kana zaidun ghaniyan. Nah, di sini kana bermakna madhi, itu makna yang biasa terlaku pada fi'il madhi. Zaid dulunya itu orang kaya. Nah, sekarang bisa jadi tidak kaya lagi. Karena di sini bermakna madhi, artinya menjelaskan masa lampau. Wal khamisu zaidah. Kemudian yang kelima kana zaidah. Artinya zaidah tidak bermakna apa-apa, sehingga wujuduhu ka'adamihi idza usqitat lam yukhilla al mana. Ketika digugurkan, dibuang, makna tidak rusak. Seperti dalam firman Allah, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana kita mengajak bicara orang yang masih kecil, yang masih di giyongan. Nah, ini adanya lafadz kana, yaitu ada dan tidak adanya tidak berpengaruh apa-apa. Artinya maknanya tetap sempurna. Ada kana yang maknanya seperti itu, ada tidak ada kana juga maknanya seperti
seperti itu. Sehingga kana di sini dikatakan sebagai kana zaidah. Kemudian fiil yang kedua, wasaniha soro lil intiqal nahu soro zaidun ghaniyan. Kemudian fiil yang kedua selanjutnya adalah soro. Soro berfaedah intiqal, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Soro zaidun ghaniyan, Zaid sekarang menjadi orang yang kaya. Berarti dulunya ndak kaya. Wa thalisuha asbaha nahwa asbaha zaidun ghaniyan. Zaid adalah orang yang kaya di pagi hari. Jadi di pagi hari Zaid orang yang kaya raya. Wa rabi'uha amsa zaidun qaiman. Zaid orang yang berdiri di waktu sore. Wa khamisuha adha nahu adha zaidun raqiban. Zaid orang yang berkendaraan di waktu duha. Wa sadisuha zalla nahu zalla zaidun qaiman. Zaid orang yang berdiri di waktu siang atau di siang hari. Wa sabi'uha bata nahu bata zaidun arusan. Zaid seorang pengantin di malam hari atau semalaman Zaid adalah seorang pengantin. Wa thaminuha, kemudian yang ke-8 mazala nahu mazala al-amiru masruran. Seorang amir, raja senantiasa bahagia. Wa tas'uha mabariha nahu mabariha zaidun ghaniyan. Zaid senantiasa orang kaya. Wa ashiruha mafatiha nahu mafatiha zaidun qaiman. Zaid senantiasa berdiri. Ini maknanya sama. Wala hadi asyara mangfakka nahu mangfakka zaidun qaiman. Zaid senantiasa berdiri. Wa saniyata asyara madama nahu madama zaidun kariman. Selagi Zaid itu orang yang mulia atau dermawan. Wasalisata asyara laisa nahu laisa zaidun qaiman. Zaid bukanlah orang yang berdiri, atau Zaid tidaklah berdiri. Wa ma yatasarrafu minha kadzalik. Demikian pun lafal-lafal yang tertasrif darinya, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, itu pun sama seperti halnya fi'il madi, fi'il madinya. Artinya apa? Dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, ini nanti kita akan mengkaji lagi lebih dalam di dalam babnya secara khusus, yaitu di bab awamil an-nawasikhul ibtida, yaitu bab amil yang merusak susunannya mubtada khobar. Salah satunya adalah kana wa tuha. Nah, yang dirinci nanti ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan menggunakan syarat. Nah, syaratnya ada yang harus didahului dengan nafi, ada yang harus didahului dengan masdariyah. Nafi seperti ini mazala, mabariha, mafatiha, mangfaka. Yang didahului masdariyah seperti madama. Yang tidak ada syarat sama sekali ya selain daripada itu. Karena asbaha, amsa, atau hadzalah itu tidak ada syarat. Sehingga dalam contoh madama zaidun kariman, ini maknya adalah mak masdariyah. Kenapa dikatakan mak masdariyah? Karena mak beserta madkhulnya yaitu fi ta'wilil masdar, bisa ditawili dengan masdar, sehingga kita bisa katakan madama zaidun kariman ay muddata dawami zaidin kariman. Selagi Zaid masih menjadi orang yang mulia atau orang yang dermawan. Kemudian macam yang selanjutnya an-naw'u al-hadi asyar, yang ke-11, yaitu af'alul muqarabah. An-naw'u al-hadi asyara min salasata asyara naw'an af'alun tusamma af'alal muqarabah. Kemudian macam yang ke-11 dari 13 macamnya amil-amil lafzi sama'i ialah fiil-fiil yang dikenal dengan nama af'alul muqarabah. Jadi ada fiil yang disebut dengan af'alul muqarabah. Namun penamaan af'alul muqarabah ini sebenarnya min babi tasmiyatil kul bismi ba'diha. Penamaan sesuatu yang kul dengan penamaan sebagiannya, ya, dengan mengambil nama dari sebagiannya. Karena hakikatnya fiil-fiil muqarabah ini tidak semuanya muqarabah, tapi nanti ada af'alul muqarabah, ada af'alur roja, ada af'alus syuru'. Nah, ketiganya ini sama-sama disebut dengan af'alul
muqarrabah, sehingga penamaan af'alul muqarrabah itu min babi tasmiyatil kul bismi ba'diha. Jadi menamakan keseluruhan dengan nama sebagiannya. Yang sebagiannya itu ada af'alul muqarrabah. Wa ya tarfa'u isman wahidan wa tansibul khabar. Di mana af'alul muqarrabah ini beramal merafa'kan isim mufrad dan menasabkan khabarnya. Wa khabaruha al-fi'lul mudhari' fi taqdiri masdarin mansubin. Di mana khabarnya itu berupa fi'il mudhari' yang berada dalam pentakdiran masdar yang dinasabkan. Jadi af'alul muqarrabah ini fi'il-fi'il yang beramal sama seperti pengamalannya kana wa akhwatuha, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hanya perbedaannya, kalau kana wa akhwatuha itu beramal pada jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada khabar. Sedangkan af'alul muqarrabah ini beramal pada jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari'. Wa ya arba'atu af'alin. Yang mana fi'il muqarrabah ini ada 4. Namun sebetulnya masih ada selain daripada 4 ini. Nanti ada di babnya secara khusus, yaitu af'alul muqarrabah. Ahaduha, salah satunya adalah asa. Nah, asa ini termasuk daripada af'alul muqarrabah, tapi nanti dia ada klasifikasi tersendiri yang mana asa ini dimasukkan ke dalam kategori af'alur roja, yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna roja, makna harapan. Tapi dia pun masuk ke dalam kategori af'alul muqarrabah. Kenapa? Karena di dalamnya masih mengandung makna qurbu wuqu'il khabar, dekatnya makna khabar. Contoh, asa zaidun ayakhruja, ay qarba zaidun al-khuruj, maknahu at-tama'u war roja, maknanya tama' dan roja. Jadi keluarnya Zaid itu diharapkan. Jadi Zaid diharapkan keluar. Nah, Zaid diharapkan keluar, ini keluarnya Zaid sebentar lagi, sehingga sangat diharapkan oleh orang-orang yang di luar. Wa asa yakhruja Zaidun, yakni qarba khurujuhu, atau isimnya itu diakhirkan wa asa yakhruja Zaidun, maknanya sama, qarba khurujuhu. Wa tsani kada na'u kada Zaidun yakhruj, Zaid hampir keluar. Wa tsalisu qarba na'u qarba Zaidun yakhruj, maknanya juga sama, Zaid hampir keluar. Warabi'u ausyaka nahu ausyaka Zaidun ayakhruja, maknanya pun sama, hampir keluar. Wa ausyaka ayakhruja Zaidun atau ausyaka ayakhruja Zaidun. Ini sebetulnya masih ada hukum-hukum yang lebih detail lagi tentang af'alul muqarrabah, terutama tentang khobarnya. Karena dalam khobarnya af'alul muqarrabah ini ada yang bersamaan dengan al dan ada yang tidak. Nah, itu tiap-tiap daripada fi'il itu ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun ini lebih dalam lagi pembahasannya, mungkin kita akan mengkajinya lebih detail di dalam babnya tersendiri. Kita silakan muqabalah, muqaranah, murojaah untuk membuka-buka referensi dari kitab-kitab lainnya mengenai af'alul muqarrabah ini, ya. Langsung kita lanjut kepada af'alul madhi wa dzam. An-naw'u as-sani asyar min salasata asyara naw'an af'alul madhi wa dzam. Macam yang ke-12 dari 13 macamnya amil-amil lafzi samai ialah af'alul madhi wa dzam. Fiil-fiil yang menunjukkan makna madah, memuji, wa dzam dan mencela. Wa ya tarfa'u ismal jinsi al-mu'arrab bila mita'rif. Af'alul madhi wa dzam ini beramal merafakan isim jenis yang dima'rifatkan dengan lam ta'rif. Wal maqsusu bil madhi wa dzam yuzkaru ba'dahu. Isim yang dikhususkan dengan dipuji atau dengan dicela itu disebutkan setelahnya. Itu setelahnya af'alul madhi wa dzam. Jadi fi'il, ya, kemudian fa'il, baru kemudian al-maqsus bil madhi wa dzam. Nah, secara tarkib atau susunannya, statusnya itu khabar muqaddam nanti. Jadi fiilnya itu adalah khabar yang muqaddam, nah maksusnya itu mubtada yang muakhar. Al-awwalu, yang pertama, ni'ma. Lafaz ni'ma nahu ni'mar rajulu Zaidun. Ni'mar rajulu Zaidun,
sebaik-baiknya lelaki adalah Zaid. Nah, di sini ma'ul syahid lafaz ni'ma min af'alil madhi, beramal tarfa'u ismal jinsil mu'arraf bilamit ta'rif wa huwa ar-rajulu, ya. Susunannya ni'ma sebagai khabar muqaddam, ar-rajulu ini sebagai fa'ilnya ni'ma. Nah, Zaidun itu sebagai mubtada yang muakhar. Nah, urutannya ni'ma fi'il, ar-rajul fa'il, baru setelah itu disebutkan al-makhsus bil madhi wa huwa Zaidun, ya. Wathani bisa nahu bisa rajulu amrun, sejelek-jeleknya lelaki adalah Amr. Ini pun sama, ma'ul syahid lafaz bisa beramal tarfa'u ismal jinsi al-mu'arraf bila ta'rif wa huwa ar-rajul. Susunannya bisa fi'il sebagai khabar yang muqaddam, ar-rajul fa'il, fa'ilnya bisa, amrun mubtada muakhar. Kemudian ketiga, wasalisu habadha wa huwa mithlu ni'ma. Habadha ini seperti ni'ma fil madhi wal hukmi, di dalam memuji, artinya maknanya sama seperti maknanya ni'ma, digunakan untuk memuji, wal hukmi, dan di dalam hukumnya sama seperti ni'ma, beramal tarfa'u ismal jinsil mu'arraf bila ta'rif wal maksusu bil madhi yuzkaru ba'dahu. Nahu habadha rajulu Zaidun. Ini habadha maknanya sama seperti ni'ma, sebaik-baiknya lelaki adalah Zaid. Habadha fi'il, rajul sebagai fa'il, Zaidun sebagai maksusun bil madhi, ya. Susunannya habadha khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Wa habadha al-mar'atu Hindun, sebaik-baiknya perempuan adalah Hindun. Ini pun sama, beramal tarfa'u ismal jinsil mu'arraf bila ta'rif wa huwa al-mar'atu. Susunannya habadha ini fi'il sebagai khabar muqaddam, al-mar'atu fa'il, Hindun sebagai mubtada yang muakhar, yaitu al-maksus bil madhi. Kemudian selanjutnya warabi'u sa'a wa huwa mislu bi'sa. Sa'a seperti bi'sa fi dzami wal hukmi, di dalam mencela dan hukumnya. Maknanya sama, mencela, hukumnya sama, beramal tarfa'u isma al-mu'arraf ismal jinsi al-mu'arraf bila ta'rif wa al-maksus bizam yuzkaru ba'dahu. Nahu sa'a ar-rajulu amrun wa sa'a al-mar'atu Hindun. Sa'a ini sebagai fiilnya, yaitu fi'il zam, ar-rajul al-mar'a ini sebagai fa'ilnya, kemudian amrun dan Hindun sebagai al-maksus bidzam, ya. Susunannya sama, khabar muqaddam mubtada muakhar. Itu mengenai af'alul madhi wa dzam, macam yang ke-12. Kemudian macam yang terakhir, ini macam yang terakhir dari amil lafzi samai, yaitu af'alus syakki wal yakin. Af'al syak dan yakin. An-naw'u as-salis asyar min salasata asyara naw'an af'alus syakki wal yakin. Macam yang ke-13 dari 13 macamnya amil lafzi samai ialah af'alus syakki wal yakin. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna ragu dan yakin. Wa tusamma af'alul qulub. Fi'il-fi'il ini dinamakan dengan af'alul qulub, yaitu pekerjaan-pekerjaan hati. Karena yakin dengan ragu, yaitu min af'alil qulub. Wahya sab'atu af'alin. Jumlahnya ada 7. Apa saja 7 ini? Yang pertama alimtu, saya mengetahui. Wajadtu, saya menemukan. Ra'aitu, saya melihat. Wa hadhihi salasa lil yakin. Ketiganya ini diperuntukkan untuk mana ya? Yakin. Wa dzanantu wa hasibtu wa khiltu. Dzanantu, hasibtu dan khiltu. Dzanantu saya menduga, hasibtu saya menyangka, khiltu juga sama, saya menduga atau saya menyangka. Wa hadhihi salasa li syak. Nah, ketiganya ini untuk
fiil-fiil yang menunjukkan makna keraguan-raguan. Wa za'amtu wa huwa mutawassit baina as-sittah. Sedangkan za'amtu saya menduga, tapi dugaannya ini dia mutawassit baina sittah, tengah-tengah antara yakin dengan ragu. Jadi yakin 100% tidak, ragu 100% juga tidak. Atau istilah kita kemungkinan lah, kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar, hanya kemungkinan besarnya itu seperti ini, atau kemungkinan kecilnya seperti ini. Jadi posisinya za'amtu ini bisa 75%, bisa 25%. Jadi 75% ini kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Nah, 25%-nya ini kemungkinan kecil. Nah, kemungkinan besarnya ya bisa kemungkinan besar terjadi atau kemungkinan besar tidak terjadi. Kalau syak itu kan ragu-ragu, 50-50, 50-50. Kalau yakin itu kan 100. Nah, za'amtu ini mutawasit. Artinya mutawasit yaitu ya tidak 50, tidak 100. Berarti bisa 75, bisa 25. Artinya kemungkinan besarnya sekian terjadi, berarti 25%-nya itu kemungkinan kecil. Wa hadhi sab'a kullun minha muta'addin ila maf'ulaini. Nah, 7 fi'il ini masing-masing dari semuanya itu muta'addi pada 2 maf'ul. Wa tsani minhuma ibaratun 'anil awwal. Wa yakunu fihi dhamirun 'aidun ilal maf'ulil awwal. Maf'ul yang kedua darinya itu merupakan ibaratun 'anil awwal, merupakan ungkapan atau makna dari maf'ul yang pertama. Wa yakunu fihi dhamirun 'aidun ilal maf'ulil awwal, dan di dalamnya terkandung dhamir yang kembalinya kepada maf'ul yang pertama. Nahwu hasibtu Zaidan qa'iman. Saya menduga atau menyangka Zaid berdiri. Nah, di sini lafaz hasibtu itu muta'addi pada 2 maf'ul, Zaidan dan qa'iman. Dan maf'ul yang keduanya yaitu lafaz qa'iman ini merupakan ibaratun 'anil awal, ya. Ungkapan dari yang pertama. Jadi saya menyangka Zaid. Apa yang kau sangka dari Zaid? Saya menyangka Zaid bahwasanya Zaid itu berdiri. Jadi hasibtu qiyama Zaidin, itu maknanya. Dan di dalam lafaz qa'iman ini fihi dhamirun 'aidun ilal maf'ulil awal, terkandung dhamir yang tersimpan yang kembalinya dhamir tersebut pada maf'ul yang pertama. Wa khiltu Zaidan muqiman, sama saya menduga menyangka Zaid itu mukim. Wa dzanantu Zaidan aliman, saya menyangka menduga Zaid alim. Wa alimtu Zaidan fadilan, saya meyakini atau mengetahui Zaid itu orang yang fadilan, orang yang utama, orang yang mulia. Wa ra'aitu Zaidan raqiban, saya melihat Zaid orang yang berkendaraan. Wa wajadtu Zaidan aqilan, saya menemukan Zaid orang yang berakal atau intelek. Wa za'amtu Zaidan kariman, saya menyangka Zaid itu orang yang mulia. Nah, di sini itu hasibtu alimtu wajatu ra'aitu itu lil yakin, zonantu hasibtu wakhiltu itu li syak. Artinya syak ragu-ragu itu 50-50. Kalau yakin itu 100%, ya, tidak ragu. Nah, kalau za'amtu ini mutawasit. Artinya mutawasit 100% tidak, ragu-ragu tengah-tengah juga tidak. Nah, sehingga dia lebih tepatnya itu 75% atau kemungkinan besar. Jadi kayak misalkan kita menduga Zaid di dalam rumah. Kita melihat sepintas Zaid lewat di dalam rumahnya. Ra'aitu Zaidan fidarihi, saya melihat Zaid di dalam rumah. Ini saya melihat Zaid, itu saya menduga Zaid 100% ada di dalam rumah.
Karena apa? Karena saya melihat langsung. Nah, sekarang saya tidak melihat langsung, tapi melihat ada tandanya. Apa salah satu tandanya? Salah satu tandanya ada sandalnya di depan, ya, ada sandalnya di depan. Nah, ada sandalnya di depan. Nah, kemudian saya menduga kemungkinan besar nih Zaid ada di rumah. Nah, maka kemungkinan besar Zaid ada di rumah ini pakai zam tuh. Atau kemungkinan besar Zaid tidak ada di rumah ketika kita melihat tidak ada sandal. Tidak ada sandal, tidak ada sepatunya, tidak ada mobilnya, pintunya tertutup, kita menduga sepertinya Zaid tidak ada di rumah. Dengan karena kondisi keadaan tidak ada apa tanda-tandanya. Ini pun sama, kemungkinan besar Zaid tidak di rumah. Itu pakai zam tuh. Tapi kalau ada sandalnya, tapi pintu tertutup dan kita tidak melihat, itu 50-50. Ada kemungkinan ada, juga ada kemungkinan tidak ada. Kemungkinan ada karena mungkin ada tanda lain. Misalkan tanda lainnya adalah hordengnya terbuka misalkan. Hordengnya terbuka ini berarti tanda ada orang di dalam rumah. Namun belum pasti. Karena apa? Karena melihat tanda lain tidak ditemukan. Misalkan sandal yang biasa dipakai tidak ada. Nah, sehingga ini ragu-ragu. Jadi melihat hordengnya sepertinya ada. Karena bisa jadi Zaid keluar pakai sandal lain misalkan. Tapi melihat dari sandalnya yang tidak ada, melihat sandalnya yang ada, ini sepertinya Zaid ada. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu kita menduga Zaid itu ada di rumah, itu adalah kemungkinan besar. Atau jadi melihat korena ya, jadi kemungkinan besar ada dan tidak adanya itu melihat korena. Nah, kalau 50-50 tengah-tengah seperti tadi, melihat hordengnya kayak ada, tapi melihat sandalnya yang tidak ada sepertinya tidak ada. Nah, ini baru 50-50 atau syak, sepertinya ada. Nah, baru itu pakai lafaz zonantu, hasibtu ataupun khiltu. Tapi beda lagi nanti kalau kita pakai istilah usul. Ada yakin, ada zon, ada waham, ada syak. Walaupun hampir sama. Baik, selanjutnya fasama'iyatu ahadun wa tis'una amilan al-awamil al-qiyasiyah. Ini kita mungkin cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita akhiri dars kita sampai pada kajian awamil al-qiyasiyah. Karena awamil as-sama'iyah yaitu amil-amil lafzi sama'i jumlahnya 91 dan itu telah kita ketahui bersama. Nah, berarti masih ada sisa berapa? Masih ada sisa berapa? 9 ya, 91 berarti masih ada sisa 9. 9 ini 7 untuk amil lafzi qiyasi. Nah, 2 lagi untuk amil lafzi amil maknawi, yaitu maknawi ibtida dan maknawi tajarrud. Mungkin sampai di sini, semoga bisa bermanfaat, dapat difaham, dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-awamil al-qiyasiyah wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.